Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share menu masak harian. Masakan rumahan sederhana banget, masakan sehari-hari. Kita mulai aja dengan siapkan bahan-bahannya. Ada 1 oyong ukuran besar. Kita buang bagian kulitnya, kemudian potong menjadi 2, belah lagi, lalu iris menyerong. Oh ya, ini ada kesalahan penulisan ya, bukan bihun tapi soun teman-teman, mohon maaf sekali lagi. Siapkan juga wortel, selain oyong saya pakai wortel. Kita kupas, kemudian saya hanya akan pakai setengah bagian saja karena ini wortelnya ukurannya besar ya teman-teman. Kita potong-potong menyerupai oyongnya tadi. Untuk bumbu juga simple, saya cuma pakai bawang merah sama bawang putih aja, masing-masing diiris-iris. Untuk bawang putihnya digeprek kayak gini, tapi kalau mau diiris juga boleh. Saya cuma pakai ini ya, nggak pakai kemiri dan lain-lain. Tidak ketinggalan 2 gulung soun, mohon maaf ya, bukan bihun. Kita tumis dulu bawang merah sama bawang putihnya sampai benar-benar 2 bawang ini mengeluarkan aroma yang enak ya, matang. Kemudian tambahkan air 500 ml, masukkan oyong sama wortelnya. Tutup biar cepat matang. Nah, kalau udah mendidih, matang, kita tes tusuk terlebih dahulu ya teman-teman, apakah sudah benar-benar matang atau belum. Kalau sudah, kita masukkan sounnya. Langsung beri garam, gula, sama penyedap. Takarannya sudah saya tulis. Aduk-aduk lagi biar tercampur rata seasoningnya. Koreksi rasa, kalau rasanya udah sesuai tinggal disajikan aja. Semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep masakan harian. Kali ini masakan rumahannya adalah terong balado. Mirip sambal terong, tapi olahan terong ini adalah olahan terong teri dengan full cabai hijau. Rasanya enak, gurih, pedes banget. Walaupun ini cabai hijau tapi rasanya pedes. Dimakan pakai nasi hangat udah enak banget. Yuk kita langsung aja bareng-bareng simak resep terong teri cabai hijau di video ini. Untuk bahan-bahannya, pertama saya siapkan 1 terong ukuran besar dan 1 papan tempe. Papan tempenya ini diiris-iris lumayan tebal ya, jangan terlalu tipis. Begitupun dengan terongnya, senada panjang-panjang. Lalu kita goreng. Jadi kalau terongnya teman-teman punya 1 tapi ukurannya kecil, kayaknya harus ditambahin ya. Jadi terongnya kurang lebih 2 lah kalau kecil. Kalau besar 1 nggak apa-apa. Kita goreng sampai terong sama tempenya ini matang. Kalau udah matang, angkat. Saya juga akan goreng 2 sendok makan teri nasi atau teri Medan lebih bagus yang sudah direndam dengan air terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran dan rasa asinnya. Goreng sampai matang kemudian sisihkan. Untuk bawang merah sama bawang putih ada masing-masing 4 bawang merah, bawang putihnya juga 4. Kemudian cabai hijaunya semuanya cabai hijau besarnya pakai 10, 15 cabai hijau kecil. Cuper sampai halus, kemudian kita masak dulu, kita tumis dulu sampai benar-benar matang dan gak ada bau-bau cabai hijau yang masih mentah ya, bau langu. Kalau udah matang, tambahkan sedikit air biar nggak gosong. Kemudian tambahkan seasoning, ada saus tiram 1 sendok teh, kemudian garam setengah sendok teh, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh penyedap. Aduk-aduk hingga merata. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan terong dan tempe yang sudah digoreng tadi. Aduk-aduk lagi, kemudian tambahkan juga 1 bahan, yaitu tomat ya, tomat hijau 1 aja. Aduk kembali, kemudian kita terakhir masukkan teri yang sudah digoreng tadi. Koreksi rasanya, masak hingga kuahnya terserap habis. Kalau rasanya udah oke, ini bisa langsung disajikan dan dimakan pakai nasi hangat. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share menu masak harian. Masakan sederhana kali ini adalah tumis pare teri. Parenya tidak pahit, juga warna parenya masih tetap hijau cantik. Gimana sih cara mengolah pare dengan benar? Yuk simak di video ini. Pertama kita siapkan 1 bungkus teri, ini harganya Rp2.000 di tempat saya. Kita seduh dengan air panas, tunggu sampai airnya berubah menjadi dingin. Sisihkan terlebih dahulu. Sembari menunggu, kita siapkan 1 buah pare yang ukuran besar, dibelah menjadi 2. Kalau ukurannya kecil teman-teman bisa pakai 2 ya. Kita buang isinya terlebih dahulu. Lalu setelah isinya dibuang, kita iris tipis-tipis. Dan untuk menghilangkan rasa pahitnya, mohon maaf, teman-teman bisa tambahkan garam 1 sendok makan. Jadi untuk takarannya adalah 1 buah pare untuk 1 sendok makan, atau 1 sendok makan garam untuk 1 buah pare. Jadi kalau bikin parenya banyak, misalkan 3 pare berarti butuh 3 sendok makan garam. Begitu seterusnya ya, tinggal dikalikan saja. Kita remas sampai dengan keluar air, kemudian bilas dengan air mengalir untuk benar-benar menghilangkan kandungan pahitnya. Sisihkan, kemudian kita goreng terinya karena sudah dingin. Airnya langsung aja kita goreng sampai setengah kering, gak usah terlalu kering ya teman-teman, setengah kering aja cukup. Kita angkat.
Lalu sekarang kita siapkan bumbunya. Bumbunya juga simple banget, nggak pakai ribet, cuma cabai merah, bawang merah, sama bawang putih, udah itu aja. Untuk takarannya nanti ada di description box ya. Kita cuper, kemudian kita masak sampai tanak, sampai mengeluarkan minyak. Diaduk-aduk terus ya, kurang lebih seperti ini. Dia sudah mulai mengeluarkan minyak, sudah matang, sudah wangi, sudah beraroma. Ini enak banget, penting ya kalau masak tuh harus benar-benar sampai tanak bumbunya. Tambahkan lengkuas geprek, kemudian kita masukkan teri yang sudah digoreng tadi. Kita beri sedikit air biar nggak gosong pas ngaduknya. Kemudian kita beri seasoning, ada penyedap, garam, dan gula merah. Diaduk-aduk bumbunya terlebih dahulu, koreksi rasa. Kalau rasanya udah sesuai, baru dimasukkan parenya. Jadi biar parenya tuh tetap hijau warnanya, masaknya nggak boleh terlalu lama. Dan masaklah dengan api besar, persis tipsnya seperti masak kangkung biar cepat hijau. Jadi apinya besar, masaknya nggak usah terlalu lama. Kita tutup kurang lebih 3-4 menit aja dengan api besar. Tujuan ditutup ini biar parenya itu cepat matang, karena kan kita masaknya cuma sebentar ya. Setelah 3-4 menit kita buka, kita aduk sebentar, kemudian dicek dulu pakai garpu apakah sudah benar-benar empuk atau belum parenya. Dan untuk kuahnya terserah teman-teman ya, mau dibiarkan begini atau dimasak sampai terserah habis, nggak bersisa kuahnya biar lebih meresap, bumbunya itu juga boleh. Yang jelas ini enak banget. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya bikin salah satu kreasi Indomie goreng, tapi bukan Indomie nyemek. Ini adalah Indomie goreng pedas, bikinnya juga simple banget, nggak ribet. Yuk bareng-bareng kita bikin Indomie goreng enak di video ini. Untuk bumbunya siapkan 1 bawang putih yang sudah dicincang ya teman-teman. Kemudian bawang merah juga 1 sudah dicincang, 6 cabai rawit dipotong-potong, 1 batang daun bawang yang dipotong-potong juga. Siram dengan minyak goreng mendidih, nggak usah terlalu banyak ya minyaknya, karena kan nanti Indominya juga ada minyak bawaan bumbunya. Tambahkan 1 sendok teh saus cabai, 1 sendok teh kecap manis, kemudian cabai bubuk saya pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman suka pedas silahkan ditambahkan jumlahnya. Masukkan bumbu bawaan dari Indominya. Nah seperti saya bilang ini kan sudah ada minyaknya ya. Kalau minyaknya tadi kebanyakan itu nanti jatuhnya malah terlalu berminyak dan enak kalau dimakan. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian kalau udah tercampur rata, sisihkan, kita masak Indominya. Saya pakai Indomie goreng yang jumbo. Dimasak nggak usah terlalu matang masaknya, tapi tergantung selera ya. Kalau teman-teman suka yang nyemek boleh sampai matang banget. Kalau saya nggak terlalu suka yang terlalu matang banget, jadi kayak gini aja udah cukup. Angkat kemudian aduk dengan bumbu yang udah kita siapkan tadi. Taburi dengan bawang goreng ataupun topping kesukaan teman-teman, misalkan sosis goreng atau bakso goreng, sesuai selera. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep menu masakan harian, masakan sederhana, simple banget. Kali ini adalah semur terong kecap. Untuk teman-teman yang lagi bingung masak apa hari ini, bisa dicoba resep ini ya, karena rasanya tuh enak banget. Ini bener-bener kayak rasa, rempahnya terasa sekali, dimakan pakai nasi hangat enak banget. Yuk kita mulai aja bikin. Kita siapkan bahannya 1 buah terong ungu ukuran besar. Saya potong seperti di video, teman-teman kalau misalkan mau potong bulat-bulat juga boleh, tergantung selera ya. Kita goreng sampai setengah matang. Kalau udah setengah matang, angkat, kemudian kita siapkan bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 5, kemudian bawang putihnya saya pakai 4, kemiri, saya pakai 1, jahe sedikit ya, kemudian ketumbar bubuk karena nggak ada ketumbar butiran, kemudian kunyit bubuk masing-masing setengah sendok teh. Tambahkan juga lengkuas yang masih muda ya teman-teman, kemudian kita haluskan. Lengkuasnya jangan yang tua ya, kalau yang tua nanti dihaluskannya keras. Tambahkan juga serai sama daun jeruk. Kita masak pertama bumbu yang sudah dihaluskan tadi sampai benar-benar bumbunya itu tanak ya teman-teman. Kalau udah tanak berminyak, kita masukin serai sama daun jeruknya. Beri sedikit air atau sesuai selera teman-teman, airnya mau seberapa biar nggak gosong juga ya. Di sini apinya udah boleh digedein dikit lagi. Kalau udah kita tambahkan seasoning, ada gula, garam, kemudian penyedap, dan tentu saja kecap manis ya. Namanya juga semur terong kecap. Kita aduk hingga tercampur rata, kemudian koreksi rasanya. Kalau rasanya udah pas, baru kita masukkan terong yang sudah digoreng tadi.
Aduk-aduk biar bumbunya meresap ke dalam terongnya. Untuk bumbu pelengkapnya dibuang aja kayak gini. Masak hingga kuahnya terserap habis ya, biar rasanya tuh gurih dan meresap banget bumbunya. Kalau udah deh, ini siap disajikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa saya akan share resep menu masakan harian. Kali ini datangnya dari lauk. Saya bikin salah satu lauk dari tahu, yaitu tahu crispy. Nggak pakai lama, langsung aja siapkan 5 tahu putih. Masing-masing saya potong satu tahunya menjadi 8 bagian. Kemudian siapkan adonan tepungnya, ada 8 sendok makan tepung terigu dan 2 sendok makan tepung tapioka. 8 sendok makan terigunya saya pakai terigu curah ya. Teman-teman kalau mau pakai yang segitiga biru juga boleh. Tambahkan 3 bawang putih yang sudah dihaluskan, kemudian baking powder, penyedap, garam masing-masing setengah sendok teh, dan beri air secara bertahap, jangan langsung ya, bertahap aja pelan-pelan sebanyak 300 ml atau setara 1,5 gelas belimbing. Beri sedikit kunyit biar warnanya kuning ya. Saya pakai 1/4 sendok teh, bisa di skip kalau tidak suka, ini hanya opsional aja. Kita mulai masukkan tahunya ke dalam tepung. Jangan lupa minyaknya harus benar-benar panas ya teman-teman, karena ini tapioka. Jadi kalau minyaknya nggak panas nanti dia akan nempel ya. Tes kepanasan minyaknya udah oke, udah panas. Kita bisa langsung goreng aja tahu crispy-nya ini. Sebenarnya kalau teman-teman mau lebih bersarang adonannya, itu teman-teman bisa menuangnya dalam kondisi tinggi ya. Jadi kurang lebih 15 cm gitu nih, nuang adonannya. Nanti saya contohkan ya. Ini kita pastikan bahwa gemuruh airnya, minyaknya itu udah tenang, baru bisa diangkat. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman tingginya. Untuk cara menuangnya seperti ini, kita siram-siram ke bagian tengah, balik kalau sudah kokoh. Nah, kalau sudah tenang, permukaan minyaknya bisa diangkat. Nah, ini dia cara bikin tahu crispy simple. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya akan bagikan resep masakan dari salah satu jenis ikan asin, yaitu ikan peda. Hari ini tepatnya saya tuh bikin tumis ikan peda asam manis, dimakan pakai nasi anget, dijamis. Tumis ikan asin peda ini bikin teman-teman bolak-balik nambah nasi terus saking enaknya. Yuk langsung aja bareng-bareng kita bikin tumis ikan asin di video ini. Yang pertama kita siapkan 3 buah ikan peda. Cuci bersih terlebih dahulu, kemudian digoreng. Sebelum digoreng minyaknya ditaburi dengan tepung beras ya teman-teman. Tujuannya agar tidak mudah pecah ikan pedanya ketika digoreng. Jadi tepung berasnya ini nanti akan mengunci lapisan dari ikan pedanya biar nggak gampang rapuh ketika digoreng. Cek dulu apakah sudah matang atau belum. Kalau sudah, baru boleh dibalik ya. Jadi biar dia itu nggak lengket dan nggak hancur. Jadi jangan sampai belum matang terus dibalik, itu yang bikin hancur. Kalau kedua sisinya udah nggak lengket di wajan, warnanya juga udah kuning kecoklatan kayak gini, itu tandanya sudah matang. Nah, ini dia hasilnya ketika ditaburi dengan tepung beras. Jadi nggak terlalu hancur ya teman-teman, bentuknya masih utuh. Langsung masak aja bumbu, cuma bawang merah, bawang putih sama cabai doang, simple banget kan. Untuk bawang merah, bawang putih itu 3 buah ya, masing-masing sudah diiris tipis-tipis. Untuk proses mengirisnya saya nggak rekam karena terlalu lama, jadi biar cepet aja. Masak atau tumis 2 bawang ini sampai benar-benar matang ya teman-teman. Jadi harus sabar, jangan buru-buru masukin yang lain kalau ini 2 ini belum matang. Dikibas-kibas aja, ini nanti baunya kan sudah wangi ya, sudah mengeluarkan aroma wangi. Kalau sudah beraroma baru dimasukin percabeannya. Jadi cabai merah, cabai hijau, cabai rawit merah, semuanya masing-masing 3 ya. Cabai merah besar 3, cabai hijau besar 3, sama cabai rawit merah 3 dipotong menyerong. Masak lagi sambil diaduk-aduk. Pastikan cabainya ini juga benar-benar matang ya teman-teman, agar nggak bau langu atau bau cabai mentah. Kalau cabenya udah matang, udah layu ya, kita baru masukin tomat. Tomatnya saya agak banyak, saya pakai 3, sesuai judulnya ini adalah asam manis. Jadi asamnya saya dapat dari tomat. Dipotong-potong 3 buah tomat, kemudian masukin kayak gini. Nah, kalau udah baru kita tambahkan air ya, karena saya pengen agak sedikit berkuah ininya, masakannya. Tunggu agak sedikit mendidih, permukaannya ini udah kelihatan ya mendidih, baru dimasukin
Seasoningnya ada gula saya pakai 1 sendok teh penuh gula, setengah sendok teh penyedap, dan garamnya nggak usah kebanyakan, cuma 1/8 sendok teh penyedap. Mohon maaf, maksudnya garam ya, 1/8 sendok teh garam. Nah, untuk kecap manisnya saya juga pakai, jadi biar nggak terlalu asem ya. Jadi penyeimbangnya adalah kecap manis dan gula pasir tadi. Kecapnya 1 sendok teh. Koreksi rasa, kalau udah cocok, udah enak rasanya, baru dimasukkan ikan peda yang sudah digoreng tadi. Jadi jelas ya kenapa gula pasirnya tuh tadi 1 sendok teh dan pakai kecap, biar nggak terlalu asam ya teman-teman. Karena kalau gula pasirnya nggak banyak, nanti aroma dari si tomat ini terlalu berasa ya aromanya. Mohon maaf, rasanya tuh terlalu asam. Terakhir, masukkan 1 genggam kemangi yang udah dicuci bersih. Kalau kemanginya udah masuk kayak gini, nggak usah terlalu lama ya teman-teman, biar warna kemanginya masih tetap hijau, segar, nggak terlalu overcook. Jatuhnya malah nanti warna kemanginya jadi coklat, malah tambah jelek ya, maksudnya nggak terlalu menggugah selera. Ini dia hasilnya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.